Baik, selamat pagi Pak Anies. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Mohon maaf sekali Pak, hari ini saya menghubungi waktu Pak Anies dan seperti yang saya sampaikan di kemarin nih Pak, saya menghubungi Pak Anies adalah untuk memenuhi tugas pendidikan kurikulum yang saya ikuti Pak, di mana pada modul 3.1 itu tentang pengambilan keputusan berdasarkan yang saya putuskan. Itu pada alur demonstrasi ekspor Pak. Nah pada alur itu saya mendapat tugas untuk mewawancarai beberapa sekolah. Nah mengenai untuk mendapatkan sebuah wacana nih Pak tentang paket pengambilan keputusan yang selama ini Bapak lakukan seperti itu. Nah kemudian di sini nanti saya akan menanyakan 8 pertanyaan nih Pak. Nah terkait pengalaman Pak Anies selama ini dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dirinya etika dan tujuan moral seperti itu. Nah di sini nanti saya juga mohon diizin untuk merekam dan juga mempublikasikan di Pak YouTube seperti itu Pak Anies kemudian Pak Anies. Nah sebagai kepala sekolah penggerak ini Pak, tentunya Bapak sudah tidak asing dengan istilah dilema etika ataupun tujuan moral nih Pak. Pak Anies sendiri pernah mengalami kasus yang merupakan dilema etika atau tujuan moral Pak? Pernah. Selama saya di sini kurang lebih 2 tahun, 2 tahun lebih sedikit, itu memang sudah pernah ada sesuatu kasus yang kaitannya dengan dilema etika dan tujuan moral. Nah, langsung pertanyaan pertama ini Pak. Nah, selama ini bagaimana Pak Anies dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau tujuan moral Pak? Terkait dengan kasus yang pernah saya hadapi terkait dengan dilema etika maupun tujuan moral, itu saya pribadi selaku kepala sekolah untuk mengidentifikasinya itu tentu saja kami yang pertama itu adalah memilah dulu atau mengidentifikasi terkait itu permasalahan itu, mengenali dulu permasalahan itu seperti apa. Terkait dengan dilema etika dan tujuan moral itu kan karena menyangkut beberapa poin, katakanlah toleransi, terus terkait dengan ketika kita dengan sesama guru maupun sama stakeholder pemangku kepentingan yang ada. Jadi kan itu melibatkan beberapa pemangku kepentingan dari sekolah. Seperti itu. Kita harus mengenali dulu permasalahan yang ada, yang tentu saja apabila itu nanti permasalahan itu perlu melibatkan pemangku kepentingan yang ada, kita harus mau tidak mau kita harus berkoordinasi dengan pemangku kepentingan. Tapi selama itu kok berkaitan dengan sekolahan yang itu bisa kita selesaikan dalam forum kita, itu kami diskusinya dengan Bapak Ibu guru yang ada di sini. Baik Pak Anies, untuk selanjutnya pertanyaan kedua nih Pak. Jadi selama ini bagaimana Pak Anies menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengambil nilai pendidikan dalam pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan beberapa kali itu saya terus terang itu mengedepankan bagaimana untuk musyawarah dan mufakat dengan teman-teman. Kita mempunyai komunitas di sini yang mana terdiri dari kepala sekolah dan bapak ibu guru itu melibatkan dalam forum diskusi. Permasalahan ini itu seperti apa? Kita kan mengidentifikasi dulu, kita mengenali dulu permasalahan yang ada, itu menyangkut apa dulu, kita identifikasi secara bersama-sama dan kita harus menarik ke belakang. Apakah itu dampaknya itu nanti bagaimana? Dampak jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, yang paling menjadi bahan pertimbangan kami dalam melakukan diskusi atau rembukan dengan Bapak Ibu guru itu adalah dampaknya nanti ke belakang. Kita harus berpikir tentang dampak yang dihasilkan ketika kita mengambil keputusan seperti itu. Baik, untuk pertanyaan ketiga nih Pak. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Pak Anies lakukan selama ini? Langkah-langkahnya yang pertama ketika terjadi suatu permasalahan, yang pertama adalah kita tadi dari awal tadi kita mengidentifikasi dulu permasalahan ini tentang apa. Yang kedua kita otomatis menganalisis dari permasalahan itu yang paling urgent yang harus kita selesaikan itu seperti apa, karena ini menyangkut banyak pemangku kepentingan yang ada di sekolah. Dan ketika kita mengambil suatu keputusan itu
kita menganalisis. Setelah itu kami melakukan diskusi dengan teman-teman. Setelah itu kita mengambilkan sesuatu solusi yang harus kita ambil dalam suatu permasalahan tersebut. Bagaimana solusi itu dengan mempertimbangkan tadi yang kita sampaikan, dampaknya. Nah, yang paling riskan itu ketika kita menyelesaikan suatu permasalahan, mengambil suatu keputusan, dampak akhirnya itu yang harus kita menjadikan suatu patokan. Nah, seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi Pak, untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak, yang keempat ini, hal-hal apa yang selama ini Pak Anies anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang kita anggap efektif. Nah, ketika mengambil keputusan itu ada dua. Nah, itu harus cepat teratasi atau masih bisa kita selesaikan dalam jangka waktu beberapa hari. Nah, ketika katakanlah kalau itu masalah itu harus segera terselesaikan, itu seringkali saya pribadi, apabila itu suatu kasus itu harus sudah diselesaikan dalam jangka waktu tersebut, itu harus saya eksekusi sendiri. Nah, tanpa melibatkan. Nah, tapi yang kedua, apabila itu masih sifatnya itu masih bisa beberapa hari kami selesaikan, tentu saja saya melibatkan Bapak Ibu guru melalui diskusi. Nah, forum kami ada di sini, musyawarah diskusi bersama untuk menjaga kenyamanan Bapak Ibu guru yang ada di sini dan juga kenyamanan dari lingkungan sekolah kami, baik anak didik, orang tua, maupun kebetulan kami dekat dengan Pemda di sini kan, termasuk pemangku kepentingan yang ada di sekolah kami, seperti itu. Ketika itu saya mengambil keputusan, otomatis gitu, langsung saya eksekusi. Tapi apabila masih ada waktu itu kami diskusi dulu dengan teman-teman. Karena di sini Bapak Ibu guru di sini kan terdiri dari dua, nah katakanlah dua itu yang masih yang berjiwa muda dan sudah ada yang Bapak Ibu yang pun UI atau senior. Nah, di antara dua ini pun ketika diskusi itu juga banyaklah perbedaan bagaimana cara menyelesaikan. Tapi semuanya karena saya selaku penanggung jawab di sini, semua aspirasi harus saya tangkap dan itu bagaimana nanti aspirasi itu kita temukan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang ada. Seperti itu. Nah, saya selalu mengedepankan apabila itu masih ada jangka waktunya, selalu mengedepankan diskusi dengan teman-teman. Baik Pak Anies, untuk pertanyaan kelima nih Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya banyak sekali tantangannya. Tadi kita sudah saya coba ketika menyelesaikan suatu kasus tadi kan di sini terdiri dari muda dan junior dan senior. Nah, kata-kata seperti itu, guru junior dan senior. Itu pasti pemikirannya juga berbeda. Bisa saja yang junior itu lebih matang, bisa juga yang senior itu lebih matang. Kadang kalau kita menyikapi seseorang itu muda ataupun junior maupun senior, itu dalam pengambilan keputusan itu seperti ini. Kalau kita kan sekilas gitu, yang senior itu lebih karena pengalaman. Tapi kadang juga ada suatu hal-hal yang katakanlah yang junior ini lebih. Nah, karena kan perkembangan zaman itu kan sekarang kan beda. Nah, seperti itu terkait dengan dilema etika seperti itu tadi. Nah, ketika di sini sudah kita selesaikan, itu segera kita eksekusi. Tapi tatkala mana kita harus melibatkan pemangku kepentingan yang ada, itu saya terus terang selalu melibatkan komite kami. Nah, jadi antar lini ini harus sinkron seperti itu. Nah, tantangannya seperti itu. Izin Pak Anies. Baik Pak, selanjutnya nih Pak, pertanyaan ke-6 nih Pak. Nah, apakah Pak Anies memiliki sebuah tata cara tadi nih Pak, atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di dilema etika? Di sini apakah Pak Anies langsung menyelesaikan di tempat, dan atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Nah, bentuk atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak jalankan? Terkait dilema etika ini, yang namanya kasus di sekolahan tentunya itu kan tidak mungkin kita bisa memprediksi. Tidak bisa kita prediksi yang namanya suatu kasus itu tidak bisa kita prediksi. Tapi tadi kan sudah saya sampaikan, ada yang harus urgent, harus selesaikan langsung, ada yang tidak. Ketika kita tidak itu tentunya saya ada penjadwalan. Misalkan terjadi suatu kasus hari ini kebetulan katakanlah dulu pernah
katakanlah hari ini terjadi suatu kasus, kebetulan saya tidak ada di tempat, itu paling tidak saya harus memberikan kenyamanan bagi Bapak Ibu. Bagaimana untuk menyelesaikan langkah awalnya. Setelah itu, selang beberapa hari, selang 1 hari, otomatis kan saya sudah di tempat di sini. Kita harus menganalisis identifikasi tadi. Kita carikan akar masalahnya apa. Terus ini bagaimana solusi-solusi yang ada itu bagaimana. Nah itu nanti harus kita pilih-pilih satu. Jadi penjadwalan itu terjadi apabila permasalahan atau kasus yang ada itu tidak harus kita selesaikan. Tidak harus kita selesaikan. Tapi saya selalu melibatkan Bapak Ibu yang ada di sini dalam pengambilan keputusan. Memang suatu pimpinan itu kadang juga dituntut harus tes itu juga seperti itu. Tapi ada kala kan ada satu masalah yang urgent, kita kesampaikan dulu, biar bisa kita selesaikan di lain seperti itu. Tapi tergantung urgent tidaknya nih Pak, ketika urgent ya berarti harus segera diselesaikan. Tapi ketika masih ada waktu ya break dulu seperti itu. Betul. Ya, baik, selanjutnya nih Pak, untuk pertanyaan ke-7, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Anies dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di 5 IDK? Tentunya faktor-faktor yang mendukung. Nah, ketika itu terjadi di sekolah, tentu saja saya mempunyai istilahnya kita di sekolah ini kan mempunyai tim. Tim pasti ada dari Bapak Ibu guru itu yang istilahnya kita percaya gini, kita semoga dan ini kita gini. Itu bahkan ada beberapa pertimbangan. Misalnya kita di sini, kebetulan saya mempunyai guru senior, itu pasti saya katakan. Apakah ini guru senior saja? Tidak. Termasuk dengan Bapak Ibu guru yang baru itu juga kami libatkan. Jadi faktor-faktor pendukung yang ada di sekolah itu juga berpengaruh dalam pengambilan keputusan. Saya selalu melibatkan teman-teman. Apakah itu saja? Tidak. Yang paling utama adalah ketika masalah itu tidak harus segera kita selesaikan. Yang paling utama adalah keluarga. Ketika saya mempunyai suatu masalah yang harus diselesaikan terkait di 5 ITK, karena saya punya pendamping. Bagaimana pendamping itu bisa kita ajak, istilahnya ajak diskusi. Pendamping itu kita ajak diskusi. Ini adalah masalah seperti ini. Langkah saya itu seperti ini. Bagaimana itu pasti saya simpan. Pendamping yang ada di rumah. Istri maksudnya. Ya, faktor-faktor itu juga banyak pengaruh. Nah, komite pun juga bermasalah ketika ada suatu masalah. Permasalahan yang ada di luar kebetulan menyangkut kami itu senantiasa kenyamanan harus kita jaga. Komite juga seperti saya istilahnya saya melakukan seperti ini Pak. Istilah kita minta berkembang. Biasa sekali Pak Anies, walaupun ini masalahnya mungkin di sekolah seperti itu Pak Anies ini maksudnya melibatkan istri pendamping gitu Pak, karena yang paling tahu support utama kita itu. Betul sekali Pak Anies. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak Anies. Nah, dari semua hal yang telah Pak Anies sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Pak Anies petik dari pengalaman Pak Anies mengambil keputusan yang kita di 5 IDK tadi Pak? Dalam pengambilan keputusan, pengalaman itu. Pembelajaran yang dapat Pak Anies ambil. Dalam mengambil keputusan itu pasti ada baik dan buruknya. Kadang ya ada tepat, ada tidaknya. Kadang ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Semua itu pembelajaran saya ambil. Ketika kita mengambil suatu keputusan, itu kita harus senantiasa istilahnya kalau kita sudah sepakat, kita harus istilahnya gimana ya, menyepakati secara bersama. Jangan sampai kalau kita sudah mengambil keputusan seperti ini, nanti ada khususnya di teman kita yang apa itu, yang tidak support kita. Ketika kita sudah mengambil keputusan ini berdasarkan musyawarah bersama, itu harus kita taati secara bersama dan harus kita tim kerja kita harus kompak. Nah seperti itu, pembelajaran saya seperti itu. Setiap keputusan pasti ada plus minusnya. Bagaimana itu kadang ini kita anggap benar, ini kita anggap benar, dan kita menentukan salah satu, plus minus itu pasti ada. Plus minus itu pasti ada. Tapi ketika kita mengambil keputusan, tadi saya sudah sampaikan, kita harus memikirkan jangka panjang. Dampak nanti yang timbul seperti ini. Ketika dampak itu timbul, sudah kita persiapkan insya Allah semuanya. Jadi nanti begini ya Pak, ketika kita sudah memutuskan keputusan yang seperti ini, dan kita harus menjawab ya Pak, karena ada dampak yang nanti akan terjadi seperti itu. Tidak boleh saling menyalahkan seperti itu ya Pak, karena sudah sepakati. Baik Pak Anies, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Pak Anies di tengah kesibukannya
mengikuti Ormas sih Pak nggih. Masih berkenan meluangkan waktu untuk berbagi pengalaman dengan saya Pak terkait tadi pengalaman Pak Anies dalam pengambilan keputusan yang merupakan hubungan etika dan kebijakan moral tadi nih Pak. Dan tentunya dari kegiatan ini membuat saya itu semakin mengerti nih Pak bagaimana langkah terbaik dalam pengambilan keputusan yang berdasarkan nilai-nilai kita sebagai seorang pemimpin seperti itu nih Pak. Nah hal ini tentunya akan sangat bermanfaat sekali untuk saya Pak. Nanti saya sebagai pemimpin pembelajaran nanti ketika saya diadakan kegiatan kami serupa saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan seperti itu nih Pak Anies. Sekali lagi terima kasih banyak ini Pak, saya sama-sama sudah mengganggu waktunya Pak Anies seperti itu. Jadi saya mau sekalian pamit dengan Pak. Dan tentunya selamat kepada Bu Anitari yang sudah lolos CGP dan semoga depannya untuk proses-proses CGP juga bisa dilalui dengan baik. Amin. Terima kasih Pak. Selamat pagi Bu Ika. Iya, selamat pagi. Bu Ika, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Baik. Alhamdulillah ya Bu. Jadi begini Bu Ika, tujuan saya hari ini menemui Bu Ika itu saya mendapatkan tugas dari pendidikan guru penggerak yang saya ikuti Bu, di mana di situ saya diminta mewawancarai 3 kepala sekolah Bu, dan salah satunya adalah kepala sekolah saya Bu Ika, maksudnya kepala sekolah di tempat saya mengajar seperti itu. Nah di sini nanti saya akan mewawancarai Bu Ika mengenai pengalaman Bu Ika selama ini dalam mengambil keputusan yang merupakan dilema etika dan juga bujukan moral Bu Ika. Dilema etika dan bujukan moral. Izin Bu. Kemudian di sini nanti saya mohon izin Bu, saya akan merekam percakapan kita. Kemudian nanti saya juga kalau misalnya Bu Ika berkenan, saya akan mempublikasikan rekaman tersebut di YouTube seperti itu Bu. Enggak apa-apa nih Bu. Harus suwun Bu Ika. Nah, Bu Ika di sini nanti saya akan mengajukan 8 pertanyaan nih Bu mengenai dilema etika tadi ataupun bujukan moral seperti itu. Nah, sebelum masuk ke pertanyaan pertama nih Bu, kita perlu menyamakan persepsi terlebih dahulu nih Bu. Nah, Ika sendiri sudah tahu belum mengenai dilema etika seperti itu? Dilema etika dan bujukan moral tadi ya. Betul. Dilema etika. Kalau dilema etika itu adalah gimana ya? Ada permasalahan kemudian kita mencari solusinya. Kalau dilema etika itu permasalahan itu benar melawan benar. Seperti pendapat. Terus kemudian kalau bujukan moral itu sepertinya salah melawan benar gitu. Berarti anak itu bertengkar, kemudian ada yang salah, ada yang benar. Jadi intinya seperti ini Bu. Dilema etika itu ketika kita dihadapkan pada situasi di mana kita harus memilih salah satu, di mana kedua pilihan itu sama-sama benar, namun secara moral bertentangan. Dan kemudian yang bujukan moral itu situasi di mana kita harus memilih, kita sudah tahu kalau itu benar ataupun salah seperti itu. Nonton nggih Bu Ika nggih. Sama berarti. Nggih, hampir sama nggih Bu. Baik Bu Ika, Bu Ika sendiri selama ini kurang lebih di SD Glejo kurang lebih berapa tahun ya Bu? Kurang lebih 4 tahun. 4 tahun ya Bu nggih. Nah, selama 4 tahun itu pernah tidak Bu Ika mengalami suatu kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral itu Bu? Ya pernah ya Bu kan ya? banyak sekali nih anak-anak dari tahun ke tahun kan gonta-ganti terus. Pasti ada. Lanjut. Bu Ika bisa diceritakan sedikit mengenai kasus apa yang Bu Ika alami mengenai dilema etika itu Bu? Dilema etika ya. Dilema etika itu kan benar benar ya. Itu kasusnya seperti mengemukakan pendapat di rapat pleno. Iya, di rapat pleno itu kan jadi ada sebuah pendapat yang mana untuk kebaikan semua orang. Tetapi itu kan kita mencari solusi yang terbaik bukan hanya khusus untuk sekolah saja, tetapi untuk
sekolah juga, untuk masyarakat juga, untuk anak-anak juga. Jadi semua yang terlibat di sekolah pun juga ikut terlibat. iya. Jadi kita harus jeli itu mencari untuk memutuskan segala sesuatunya itu. Jadi memilih salah satu pendapat yang paling tepat nih ketika tadi rapat pleno pengalaman Bu Ika seperti itu iya. Baik Bu Ika, berarti kita masuk ke pertanyaan pertama Bu ya. Ini pertanyaannya, selama ini bagaimana Bu Ika dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral Bu? Cara mengidentifikasinya ya. Cara mengidentifikasinya yang pertama itu kita harus menganalisis dulu permasalahannya itu bagaimana, dianalisis dulu. Kemudian yang selanjutnya yang terlibat itu siapa saja. Kemudian kasusnya itu mengenai apa, kemudian bertentangan dengan apa, maksudnya berlawanan atau apa. Ini kasusnya di etika. Di etika apa tadi? Dilema etika. Mohon maaf ya. Dilema etika, kemudian apakah itu berupa bujukan moral. Nah, kemudian kita mengerucutkan lagi kalau berbentuk dilema etika, maka ya kita tadi harus mengutamakan yang umum dulu. Jadi Bu Ika tadi langkahnya pertama menganalisis, kemudian siapa yang terlibat, seperti itu Ibu. Oke. Baik Bu Ika, untuk pertanyaan kedua Bu, selama ini bagaimana Bu Ika menjalankan keputusan di sekolah Bu? Nah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana cara Bu Ika menjalankan keputusan ketika menghadapi kasus dilema etika tadi? Ya seperti yang saya bicarakan dari tadi ya, dari awal tadi, yaitu kita mengutamakan kepentingan umum dulu untuk mencari solusi yang terbaik. Jadi diutamakan kepentingan umum dulu baru ke jadi seperti itu. Baik Bu Ika. Selanjutnya Bu, untuk pertanyaan ketiga, langkah ya, langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bu Ika lakukan selama ini Bu? Langkahnya ya. Langkahnya berarti yang pertama kali kita lakukan itu nopo seperti itu. Sama seperti tadi ya di nomor yang pertanyaan nomor 3 tadi ya. Iya. Sama Pak itu. Ini baru pertanyaan nomor 3. Oh. Mohon maaf Bu. Mboten apa-apa Bu, monggo Bu. Relax mawon nggih Bu, mboten apa-apa, ini hanya sekedar sharing mawon. Sama seperti tadi ya Bu, langkah-langkahnya kita menganalisis dulu, kemudian kita rucutkan siapa yang terlibat dulu, kemudian arahnya kemana dulu, kemudian terus kita mencari solusinya bagaimana, terus untuk kelanjutannya bagaimana. Itu berarti prosedurnya tadi pertama menganalisis, harus dianalisis dulu kasusnya seperti itu. Jadi kalau kita sudah tahu ini solusinya seperti ini, itu jangan mandek. Jadi kita harus ada kelanjutan. Ya tuntas. Segala sesuatu kan harus tuntas. Namun separuh-separuh baik, dituntaskan sampai ke akar-akarnya. Baik Bu Ika, untuk pertanyaan keempat nih Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Bu Ika anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Yang paling efektif yang paling efektif itu ya seperti tadi juga sudah saya singgung, yang paling efektif itu kita mengedepankan kepentingan umum untuk mencari solusi yang terbaik untuk kemajuan sekolah. Jadi harus mengedepankan kepentingan umum seperti itu ya Bu. Nah, baik Bu Ika, terima kasih. Untuk selanjutnya Bu, untuk pertanyaan kelima, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan nih Bu? Kalau dalam menyelesaikan kasus dilema etika pasti ada tantangan tersendiri gitu. Menurut Bu Ika, tantangannya ini apa Bu? Tantangannya yang daripada bujukan moral itu yang lebih pertama itu di dilema etika. Di dilema etika itu paling wow. Karena kita harus memilih benar dan benar. Benar dan benar itu
Oke, jadi tantangannya itu adalah kita memilih antara yang benar dan benar di dalam forum umum itu. Oke. Seperti itu. Iya, lebih mengenal ke dilema etika. Iya, dilema etika menantang. Iya. Baik Bu Ika, selanjutnya pertanyaan ke-6, apakah Bu Ika memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu Bu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Nah, apakah Bu Ika langsung menyelesaikan di tempat atau mungkin memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya Bu? Nah, kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang biasanya Bu Ika jalankan? Iya. Jadi kita mencari apa tadi? Waktu di dalam waktunya, cara menyelesaikannya. Langsung apa harus ada waktu tertentu jadwal? Itu kita lihat dulu permasalahannya itu ringan atau berat. Jadi kalau cuma masalah sepele, masalah ringan, nah itu jangan berlarut-larut, nanti akan berkepanjangan. Langsung selesaikan di tempat. Jadi sama-sama enak, sama-sama gamblang katanya. Berarti dilihat dari permasalahannya tadi. Kalau misalnya ringan bisa diselesaikan langsung saja. Iya, kemudian untuk apa yang masalah berat atau perlu butuh waktu untuk menyelesaikannya, nah itu seperti langkah-langkah saya tadi. Kita menganalisa dulu, kemudian mencari siapa yang terlibat, kemudian akar masalahnya harus dicari juga. Kemudian kita mencari solusinya. Berarti prosedurnya hampir sama seperti yang Bu Ika paparkan tadi nih, melalui proses juga seperti itu nih. Ketika itu permasalahannya berat nih Bu. Nah, baik Bu Ika, untuk selanjutnya nih Bu. Nah, adakah seseorang Bu atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Ika dalam pengambilan suatu keputusan yang merupakan kasus dilema etika tadi Bu? Iya. Jadi di sini saya kan cuma kepala sekolahnya, cuma manajerial. Kemudian saya pun juga tidak harus egois. Intinya saya juga harus melibatkan semuanya, warga sekolah, terutama murid juga dilibatkan, guru juga dilibatkan, kemudian saya sendiri, kemudian ada stakeholder yang dari luar juga boleh, kemudian dari komite itu juga bisa. Jadi untuk memutuskan sebuah permasalahan seperti di rapat pleno itu kan kita juga harus musyawarah untuk mufakat. Kalaupun tidak terpenuhi, kita bisa menggunakan voting. Itu cara terakhir. Yang penting mufakat dulu lah. Berarti faktor-faktor yang ada di lingkungan sekolah itu yang terlibat itu merupakan faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bu Ika dalam pengambilan keputusan gitu. Baik Bu Ika, ini untuk pertanyaan terakhir nih Bu, yang ke-8 nggih. Nah, jadi semua tadi yang Bu Ika telah sampaikan itu kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bu Ika petik dari pengalaman Bu Ika mengambil keputusan yang merupakan dilema etika tadi? Karena seringnya ada permasalahan-permasalahan tentunya untuk saya sendiri saya lebih berpengalaman. Pengalaman itu kan sangat mahal harganya. Itu butuh waktu, butuh ada permasalahan, itu menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi saya. Kemudian saya lebih tidak egois. Kemudian saya pun bisa menganalisis permasalahan, kemudian dari permasalahan itu saya lebih tidak berusaha gerusu. Kemudian jadi kalaupun ada masalah itu dipertimbangkan dulu solusinya apa. Harus ada solusi. Setiap permasalahan harus diselesaikan. Harus cari solusinya seperti itu. Tentunya dengan melalui proses tadi nih Bu, harus melalui analisis dan lain sebagainya tadi nih Bu Ika. Nah, dan juga melibatkan stakeholder yang ada seperti itu nih Bu Ika. Baik Bu Ika, terima kasih sekali Bu Ika sudah meluangkan waktu untuk
di tengah kesibukannya Bu Ika nih mengikuti Ornas, Bu Ika sudah meluangkan waktu untuk berbagi pengalaman dengan saya mengenai pengambilan keputusan yang merupakan dilema etika tadi Bu. Nah, di sini dari kegiatan ini Bu membuat saya semakin mengerti bagaimana langkah terbaik dalam pengambilan keputusan yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin Bu. Nah, tentunya hal ini nanti akan sangat bermanfaat sekali bagi saya Bu, di mana saya sebagai pemimpin pembelajaran ketika saya nanti dihadapkan pada kasus dilema etika, saya sudah dapat mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan langkah-langkah seperti pengalaman Bu Ika tadi. Baik Bu Ika, terima kasih sekali saya ucapkan. Kemudian ini nanti saya mau minta foto Ibu di sini sama di depan nama Rizky. Ya, Bu. Selamat pagi Bu Ika. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah. Luar biasa. Jadi begini Bu Ika, seperti yang saya sampaikan melalui kemarin, bahwa tujuan saya menemui Bu Ika adalah untuk memenuhi tugas pendidikan hukum gerak yang saya ikuti Bu. Nah, di mana pada modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin seperti itu. Nah, di situ pada alur demonstrasi kontekstual Bu, saya diminta mewawancarai 3 kepala sekolah, dan salah satunya Bu Ika. Nah, tujuan dari wawancara tersebut itu untuk mendapatkan sebuah wacana Bu tentang praktik pengambilan keputusan yang selama ini Bu Ika jalankan seperti itu. Oke. Nanti di sini saya mau minta izin Bu pertama untuk merekam pembicaraan kita, kemudian nanti juga kalau misalnya Bu Ika berkenan, saya juga mempublikasikan rekamannya di YouTube seperti itu Bu Ika. Keren gitu. Nah, baik Bu Ika, nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Ibu mengenai tadi pengalaman Bu Ika dalam pengambilan keputusan. Nah, kemudian di sini langsung saja ke pertanyaan pertama Ibu. Bismillah, semoga kita membantu dan tidak salah dalam menjawab. Nah, sebelumnya sebagai kepala sekolah penggerak, tentunya Bu Ika sudah tidak asing lagi nih dengan istilah dilema etika dan juga kejujuran moral. Insya Allah. Bu Ika sendiri pernah mengalami kasus dalam dilema etika atau kejujuran moral? Sering. Oh, sering ya. Bisa diceritakan sedikit tentang kasusnya Bu? Ini Mbak, kalau sebenarnya kalau tentang kasus yang terjadi di sekolahan, biasanya saya harus pahami betul dulu masalahnya, saya pelajari dulu, saya pahami betul. Setelah saya pahami dengan kasusnya, saya mencoba mengkonfirmasikan atau mengkomunikasikan dengan pihak-pihak yang terkait dengan kasus tersebut. Setelah saya komunikasikan, kemudian saya mencoba untuk menentukan indikator-indikator dari kasus yang terjadi. Misalnya gini ya, apakah kasus yang terjadi itu melanggar norma, melanggar hukum, atau tidak, kemudian nanti akibat dari kasus itu menimbulkan ketidaknyamanan atau tidak. Selama indikator itu tidak muncul, maka saya akan masukkan kasus tersebut, saya masukkan ke dalam dilema etika. Tapi apabila satu saja dari indikator itu muncul, maka saya akan masukkan bahwa itu akan moral gitu biasanya. Berarti dalam identifikasinya Bu Ika menentukan indikator apakah itu tentang dilema etika ataukah kejujuran moral. Baik Bu Ika, untuk pertanyaan selanjutnya Ibu, selama ini bagaimana Bu Eka menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi dilema etika. Yang pertama saya harus paham betul. Setelah saya pahami betul masalahnya tadi ya, seperti jawaban saya yang di soal pertama, setelah saya pahami, kemudian saya identifikasi. Setelah saya identifikasi, saya mencoba mengkomunikasikan dengan
prioritas. Setelah saya membuat skala prioritas, Mbak, saya akan memikirkan dampaknya jika keputusan itu nanti saya ambil, baik itu jangka pendek maupun jangka panjangnya. Kemudian saya juga melibatkan rasa, melibatkan empati dalam pengambilan keputusan. Jadi banyak langkah-langkah yang harus saya ambil sebelum saya menggedok kebijakan yang saya ambil gitu. Baik kan? Untuk pertanyaan ketiga Ibu, nah di sini langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bu Ika lakukan, yang biasa Bu Ika lakukan selama ini, langkahnya? Langkahnya hampir sama ya. Hampir sama ya. Langkahnya tadi pertama saya paham betul kasusnya. Setelah saya harus pahami betul, lakukan identifikasi, kemudian lakukan komunikasi, kemudian mencoba untuk membuat skala prioritas, menyederhanakan pokok permasalahan. Jadi kalau sekiranya itu kita buat sederhana saja, Mbak, tidak usah kita pikirkan rumit. Yang penting dalam mengambil keputusan itu nanti harus kita pikirkan dampaknya, kira-kira dampak apa yang setiap keputusan pasti berdampak, Mbak, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Kemudian saya juga melibatkan rasa, melibatkan empati, kemudian juga pengelolaan emosi, Mbak, dalam mengambil keputusan. Jadi harus benar-benar emosi jangan harus kita tekan benar-benar dalam sebuah pengambilan keputusan gitu. Baik Bu, kemudian hal apa saja yang selama ini Bu Eka anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu tadi? Komunikasi, bangun komunikasi, kemudian bangun rasa kekeluargaan, rasa empati juga harus kita mainkan di sini, Mbak, karena ini kasusnya adalah dilema etika di mana keduanya sama-sama benar. Jadi komunikasi, kemudian kita kelola emosi, kemudian empati juga harus kita libatkan gitu. Jadi menurut Bu Eka sama ini dalam pengambilan keputusan dilema etika itu yang paling efektif itu adalah komunikasi. Betul, komunikasi secara kekeluargaan gitu. Baik Bu Ika, selanjutnya ketika menghadapi suatu kasus dilema etika, tentunya dalam pengambil keputusan itu ada tantangannya gitu. Ya, benar sekali. Di sini tantangannya kira-kira menurut Bu Ika apa saja Bu? Tantangannya ini, Mbak, yang pertama ketika ada guru senior gitu, karena saya termasuk sebagai kepala sekolah termasuk masih junior lah gitu, Mbak. Kemudian sudah berapa tahun Bu? 2021, hampir 3 tahun. 3 tahun belum. Jadi dalam pengambilan keputusan ketika ada guru yang lebih senior dari saya dan kemudian berbeda pendapat, itu tantangannya dimana saya harus memahamkan beliau untuk mau menerima pendapat saya, kemudian mau menjalankan keputusan yang saya ambil, mau menjalankan dengan ikhlas tentunya ya, Mbak. Itu tantangan terberat saya, memahamkan guru senior yang berbeda pendapat dengan saya. Itu tantangan yang pertama. Kemudian tantangan yang kedua, bagaimana saya bisa mengawal keputusan yang saya buat ini untuk bisa berjalan sesuai dengan harapan. Terus kemudian bagaimana saya bisa istiqomah untuk terus menjalankan keputusan ini sampai akhir gitu. Itu yang susah, itu mengawal keputusan ini agar sesuai koridor yang kita tentukan tadi gitu. Jadi mungkin kalau misalnya memang antara kita merasa apa namanya itu berarti kan ya masih ada akan berbeda pendapat seperti itu ya. Memang kadang menjelaskannya itu agak susah. Saya masih merasa kebingungan, wah ini senior saya, orang baru ya orang baru, walaupun di sini saya sebagai kepala sekolah, tapi beliau tetap secara usia kemudian secara pengalaman wah beliau senior ini begitu. Oke Bu, untuk selanjutnya Ibu, pertanyaan ke-6, apakah Bu Eka memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu Bu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Nah, apakah
Bu Ika langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya. Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Bu Ika jalankan? Kalau waktu atau jadwal untuk menyelesaikan tidak, Mbak. Saya tidak pernah menjadwalkan kapan masalah ini harus saya selesaikan. Saya gini, kalau ada masalah secepatnya harus saya selesaikan gitu, ya tidak menjadi pemikiran. Jadi setiap kali ada masalah harus segera saya selesaikan gitu. Tidak perlu saya tunda-tunda gitu. Sebisanya saya selesaikan. Kemudian ya kita dengan kalau misalnya masalah kebetulan masalahnya banyak, ya kita buat prioritas saja mana yang harus urgent, yang harus segera diselesaikan. Berarti gitu ya, lihat apa namanya kearjenannya gitu. Kalau yang arjen ya harus diselesaikan. Tidak bisa lama-lama Kita ditunda-tunda gitu. Sampai diplong atau gitu. Baik Bu, untuk selanjutnya pertanyaan ke-7 yaitu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Eka dalam pengambilan keputusan yang merupakan kasus di faktor-faktor atau orang yang berpengaruh? Iya Mbak, biasanya kalau ini yang saya alami selama ini Mbak, kalau ada masalah di intern, saya mencoba untuk menyelesaikan dulu kasusnya di intern. Tapi kalau jika masalah itu sudah istilahnya sudah mentok ini, tidak ada jalan keluar nih gitu, biasanya saya lebih memilih ke stakeholder di atas saya, stakeholder kayak dalam hal ini tentunya pengawas atau bisa juga koordinator, karena saya menganggap beliau yang lebih paham, beliau yang lebih berwenang, karena nanti setiap keputusan tetap endingnya ke beliau. Jadi saya lebih memilih membawa masalah yang belum bisa terselesaikan ini ke stakeholder terkait begitu. Berarti gitu apa namanya, kalau misalnya bisa masalah internal ya bisa diselesaikan dengan intern. Ketika tidak bisa selesai di intern, jadi harus ke atasnya. Baik Bu Ika, untuk pertanyaan terakhir nih Bu, untuk pertanyaan terakhir, pertanyaan ke-8. Nah, dari semua hal yang tadi Bu Eka sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bu Eka petik dari pengalaman Bu Eka dalam mengambil keputusan yang berupa dilema etika tadi? Dalam pengambilan keputusan banyak langkah yang harus kita tempuh, tidak serta-merta keputusan yang kita buat itu ininya gini, banyak langkah yang harus kita tempuh. Yang pertama, kita harus paham betul masalahnya, kemudian kita harus identifikasi kasusnya, kemudian kita komunikasikan dengan pihak-pihak yang terkait, kemudian kita juga buat skala prioritas, kemudian yang terpenting adalah kita harus pikirkan dampaknya, baik itu jangka panjang maupun jangka pendek. Setelah itu kita harus tinjau kembali keputusan yang sudah kita buat, apakah sudah benar, apakah sudah berjalan sesuai dengan harapan, kemudian bagaimana hasilnya kita tinjau kembali. Setelah kita tinjau kembali, kita harus refleksikan kembali begitu. Jadi banyak langkah yang harus kita ambil dalam sebuah keputusan. Jadi untuk mengambil sebuah keputusan itu harus melalui beberapa langkah gitu, bukan langsung Baik Bu Ika, terima kasih sekali. Di tengah kesibukannya Bu Ika masih berkenan meluangkan waktu untuk berbagi pengalaman dengan saya Bu terkait pengambilan keputusan yang merupakan dilema etika. Nah, dari sini membuat saya menjadi semakin paham Bu langkah-langkah terkait apa yang harus saya ambil ketika nanti saya menghadapi kasus-kasus serupa yang merupakan dilema etika seperti itu nanti. Di sini sebagai pemimpin pembelajaran saya Bu, saya nanti ketika menghadapi kasus yang serupa saya bisa mengucapkan yang tepat seperti itu. Amin. Baik Bu Ika, ini sekalian jadi pamit loh Bu Ika.